Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mega Asriani dengan NPM 0135231155 dari kelas 4 F3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Ini mana program yang saya buat adalah simulasi manajemen toko bunga yang dirancang menggunakan pendekatan OOP atau Object Oriented Programming. Di sini di dalamnya terdapat kelas induk, yaitu kelas flower, dan di dalamnya terdapat properti nama, color, dan reach atau total. Karena dia memakai private, maka properti ini tidak bisa diakses dari luar maupun kelas turunannya. Terus di sini dia memakai public function construct yang digunakan untuk menginisialisasikan saat objek pertama kali dibuat. Dan dia juga menggunakan metode getName, getColor, dan getPrice yang digunakan untuk mengambil masing-masing nilai dari properti tersebut. Selanjutnya dia menggunakan set price untuk memperbarui harga dari total harga bunga. Nah, selanjutnya dia menggunakan metode describe untuk menampilkan format nama, warna, harga, dan menggunakan nama format supaya sesuai dengan format rupiah. Selanjutnya masuk ke kelas turunannya, yaitu child class rows. Di sini dia memakai fungsi extend. Nah, fungsi extend ini digunakan untuk kelas turunannya sehingga dia tidak perlu menulis lagi properti yang sudah diambil dari kelas induk. Gitu. Jadi dia memakai extend. Di sini di dalamnya ada satu properti, yaitu properti private scan. Dia juga menggunakan access modifier private. Maaf, saya lupa menjelaskan satu modifier ini, yaitu modifier public, di mana kalau menggunakan public berarti dia tidak ada batasan. Jadi kelas lain bisa mengakses dari luar maupun dari dalam kelas tersebut jika menggunakan public. Di sini menggunakan construct untuk menginisialisasikan dari ketiga properti ini. Dia memanggil parent construct untuk dia menggunakan parent construct untuk memanggil dari kelas induk, yaitu dengan propertinya dengan mewarisi nama, color, dan total. Kemudian properti scan mendapat inisialisasi secara khusus. Dan juga terdapat public function getSend untuk mengakses nilai aroma bunga. Dan ada function bloom yang memberikan teks bahwa bunga sedang mekar, dan juga akan menyebutkan nama bunga dengan menggunakan getName. Terus ada bucket class. Nah, bucket class di sini di dalamnya terdapat bucket class ini merepresentasikan rangkaian bunga. Jadi di dalamnya terdapat 3 properti, yaitu properti flower, nama, dan total harga. Di sini dia juga menggunakan public function construct nama untuk menerima rangkaian dan total price untuk menerima rangkaian dan menetapkan nilai awal, yaitu 0. Dia juga memakai metode addFlower yang digunakan untuk menambahkan
objek bunga menambahkan objek bunga ke dalam array. Di sini ada fungsi add flower, di sini juga ada flower dan total harga bunganya. Dia juga memakai metode get total price, get bouquet name, dan get flower. Ini disediakan untuk mengambil nilai dari ketiga ini secara berurutan gitu. Dan juga terakhir dia menggunakan apply discount untuk menghitung pengembalian nilai harga dari diskon dengan membaginya dengan per cat dibagi dengan 100. Selanjutnya kita masuk ke kelas konsumen. Kelas konsumen atau kelas pelanggan di dalamnya terdiri 3 properti, yaitu properti konsumen ID, nama, dan handphone atau phone. Di sini dia menggunakan konstruk untuk menyelesaikan ketiga properti ini. Disediakan metode getter untuk mengambil masing-masing data pelanggan, yaitu get nama, get consumer ID, dan get handphone. Dia juga menggunakan metode update handphone, yang dimana dia akan memperbarui nomor telepon. Terus terdapat juga metode greet yang digunakan untuk menampilkan sambutan, yaitu selamat datang di toko bunga. Selanjutnya kita masuk ke kelas karyawan. Di kelas karyawan terdapat 3 properti, yaitu properti employee ID, nama, dan posisi. Di sini dia akan memakai konstruk untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut, untuk menetapkan nilai-nilai tersebut. Dia juga memakai metode, yaitu get nama dan posisi, yang dimana untuk mengambil nama dan jabatan dari karyawan secara lengkap. Terus, fungsi word ini digunakan untuk mendeskripsikan singkat bahwa pekerja itu sebagai apa, maksudnya jabatannya sebagai apa gitu, atau aktivitas kerjanya sebagai apa. Terus ada employee info. Nah, employee info ini digunakan untuk menampilkan secara lengkap dari informasi dari karyawan, yaitu ada ID karyawan, ada nama, dan jabatan. Lalu masuk ke kelas baru, yaitu kelas order. Kelas order, di dalamnya terdapat 4 properti, yaitu properti order ID, konsumen, bouquet, dan date. Di sini dia juga menggunakan konstruk untuk menginisiasikan semua nilai tersebut dengan menggunakan metode order summary. Order summary digunakan untuk menampilkan informasi lengkap dari pemesanan ID, tanggal, rangkaian, harga total dengan menggunakan number format, sehingga nanti totalnya akan berupa seperti rupiah gitu. Rupiah. Selanjutnya kelas payment. Kelas payment atau kelas yang merepresentasikan proses pembayaran adalah kelas yang di dalamnya berisikan 4 properti, yaitu payment ID, amount, method, dan status. Di sini dia menggunakan konstruk untuk menginisiasikan ketiga properti tersebut. Dia menggunakan metode pay untuk berfungsi untuk mengubah status yang menjadi sebelum pelanggan
membeli, maka statusnya akan belum dibayarkan. Maka di sini kita menggunakan fungsi pay untuk mengubah status tersebut menjadi dibayar dan memberikan informasi bahwa pembayaran sebesar nominalnya dikonfirmasi melalui metodenya apa berhasil gitu. Dengan metode payment info, dia akan menampilkan secara lengkap ID dari pembayaran, jumlah, dan metode dan statusnya, yaitu tadi berhasil atau tidak gitu. Selanjutnya kelas kategori. Kelas kategori di sini terdapat 3 properti, yaitu properti kategori ID, properti nama, dan properti deskripsi. Dia memakai property construct untuk menginisialisasikan properti dari konstruk ID, nama, dan deskripsi dengan menggunakan metode display kategori yang digunakan untuk menampilkan informasi kategori bunga secara format, yaitu mencakup kategori ID, nama, dan deskripsi bunga. Selanjutnya kita akan membuat objek. Di sini kita akan membuat objek baru, yaitu yang pertama proses 1, kita memakai new untuk membuat objek. Di sini kita masukkan objek tambahan yang ini kita tambahkan, yaitu red velvet dengan warnanya yaitu merah, dengan harganya 75.000 dan deskripsinya yaitu harum. Terus 2, di sini kita memakai new untuk menambahkan objek. Di sini ada with dream, warnanya putih, harganya 25.000 dan sedikit harum. Terus ada bouquet. Di sini new bouquet romantic red. Di sini bouquet akan menambahkan flower dari rose 1 dan rose 2. Terus konsumen 1 dengan new konsumen 1 nih ID konsumennya. Terus namanya yaitu Roni Perlian dan nomor teleponnya. Employee 1 atau karyawan 1 yaitu ini ID karyawannya, nama, dan jabatannya yaitu penjaga toko. Order 1 itu ini ID ordernya, konsumen 1, buket 1, dan tanggal pembeliannya. Di sini ada payment, new payment. Di sini ID payment, buket 1 dengan total price, dan deskripsinya yaitu maksudnya pembelian metodenya yaitu transfer bank. New kategori ini ID-nya 1 dengan deskripsinya yaitu dengan kategorinya yaitu bunga pernikahan dan deskripsinya yaitu bunga untuk acara pernikahan. Output ke browser, di sini semua yang sudah kita masukkan di sini kita akan output ke dalam browser dengan menggunakan output dan memasukkan nilai yang sudah kita buat gitu. Dan terakhir dia akan menampilkan output yang sudah kita masukkan ke dalam browser. Selanjutnya kita running. Masa hapus terlebih dahulu untuk bisa dilihat dulu. Nah ini nama karyawannya yaitu nama saya sendiri, bekerja sebagai penjaga toko. Ini data pemesanan. Ini juga ada tanggal sesuai dengan yang sudah kita masukkan. Kita buat new objeknya yaitu 25/05/04/05. Ini ada pelanggannya yaitu Roni Perlian. Terus ada dia memesan apa, rangkaian apa yaitu romantic red ini. Terus total harganya yaitu 140. Pembayarannya sebesar 140 melalui bank berhasil. Ini transfer ke bank berhasil, terus metodenya transfer bank, statusnya dibayar. Kategori bunga, ID kategori bunga. Kategori bunga ID 1 dengan display kategori. Nama kategori yaitu bunga pernikahan. Yang ini bunga pernikahan.
deskripsinya itu bunga untuk pernikahan. Jadi sudah sesuai dengan program yang saya buat. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai program yang sudah saya buat. Dari bidang kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.